kita lanjutkan materinya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang gaya dan medan elektrostatik ya. Jadi kita punya gaya elektrostatik, dengan Q kali E gitu ya, dengan E adalah medan elektrostatiknya. Nah, yang menarik adalah ketika kita tinjau gaya elektrostatik ya. Jadi untuk kasus medan yang elektrostatik, jadi Maaf, kayaknya belum share screen. ya lupa saya. Oke, sorry. Ya, lupa lagi. Udah terlihat sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi gaya elektrostatik F sama dengan Q kali E. Tentunya dengan E adalah medan elektrostatik. Nah, yang menarik adalah kalau kita tinjau kasus yang elektrostatik, maka gaya elektrostatik ini dia bersifat gaya konservatif ya. Nah, gaya konservatif kalau Anda ingat di fisika 1, maka kalau ini berarti usaha oleh gayanya itu tidak bergantung pada lintasan ya. Tidak bergantung pada lintasan. Pada lintasan gerak. Tapi hanya bergantung pada posisi awal dan akhirnya saja ya. Posisi awal dan posisi akhir saja. Artinya adalah kalau saya punya suatu region, misalkan ada medan listrik, misalkan kita punya suatu daerah bermedan listrik, medan listrik statis, misalkan ke sini dikit ya, sembarang aja lah, pokoknya E-nya ada E-nya. Kemudian kita punya test partikel, Q misalkan gitu. Nah, akibat medan listrik ini dia akan dapat gaya. Karena dia dapat gaya, maka partikel ini bisa jadi dia bergerak dengan lintasan tertentu gitu. Disebut aja V di A. Kemudian dia berpindah ke sini. V di B misalkan. Kemudian dia berpindah, ini adalah lintasan geraknya misalkan. Lintasan gerak muatan titik. Karena jika tidak ada gaya lain, ya, jika gaya yang bekerja misalkan hanya gaya elektrostatik saja, hanya gaya elektrostatik,
Karena konservatif, maka energi mekanik sistem itu energi mekanik partikel itu konstan. Energi mekanik partikel atau muatan itu konstan. Kita tahu energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik ya. Nah, jadi kalau saya sebut ini titik A, ini titik B, jadi kalau kita hitung usaha oleh gaya elektrostatik, sebentar ya. Jadi usaha oleh gaya elektrostatik dari A ke B misalkan. W dari A ke B. Kalau Anda ingat itu adalah integral dari A ke B f dot dr. Karena f-nya ini adalah kita bisa tuliskan Q kali E. Atau saya tuliskan dulu ini sebagai minus delta U dengan U minus U di B minus U di A ya, di mana U adalah kita sebut sebagai energi potensial elektrostatik. Karena F itu sama dengan Q kali E. Ini saya tandain ya untuk membedakan. Karena F sama dengan Q kali E, maka saya bisa tuliskan usahanya W dari A ke B. Q-nya saya keluarkan dari integral. Jadi Q integral A ke B E dr. Suku yang ini itu dikasih nama juga khusus. Ini sama dengan minus Q kali kita sebut V di B dikurangi V di A. Dengan V adalah kita sebut potensial elektrostatik. Jadi kalau U adalah energi potensial elektrostatik, kalau V adalah potensial elektrostatik. Jadi hubungannya kalau kita punya integral dari A ke B, jadi U di B, energi potensial di B dikurangi energi potensial di A sama dengan minus integral F dot dr. Ini adalah energi potensial, sedangkan V di B dikurangi V di A
sama dengan minus integral AB sama dengan E dot dr. Karena F sama dengan Q kali E, dari sini juga kita bisa dapatkan bahwa U, energi potensial, itu sama dengan Q kali V. Jadi U adalah energi potensial elektrostatik. V adalah potensial elektrostatik. Dan Q adalah muatan yang bergerak ya. Muatan listrik ya. Oke. Nah, jadi karena energi mekaniknya konstan, jadi energi mekanik di A tentunya sama dengan energi mekanik di B. Karena energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi saya selalu punya relasi ini. Ka ditambah energi potensial ya. U di A sama dengan K di B ditambah U di B. Atau saya punya di sini setengah M VA kuadrat ditambah Q kali potensial di A sama dengan setengah M VB kuadrat ditambah Q kali V di B. Dengan V tentunya adalah energi potensial elektrostatiknya. Nah, besaran ini VB min VA itu biasanya disebut sebagai beda potensial atau biasanya disebut juga sebagai tegangan. Jadi potensial ini satuannya adalah volt ya. Kalau selisih energi potensial ini satuannya joule. Biasa karena energi kan ya. Nah, jadi kita punya relasi yang ini bahwa UB minus UA sama dengan minus AB integral AB F dot dr atau VB min VA sama dengan minus E dot dr, U sama dengan Q kali V. Nah, jadi yang kita perlukan sekarang untuk mencari atau untuk menggunakan relasi current energy misalkan itu yang kita perlu adalah bagaimana menghitung V, ya, bagaimana menghitung suatu potensial, bagaimana menghitung beda potensial jika kita tahu medannya. Jika kita tahu medannya. Sebagai contoh misalkan, untuk muatan titik, jadi kita punya sumber misalkan di sini, ini adalah Q sebagai sumber. Kemudian kalau saya tinjau di titik ini, pada jarak R, kita simpan saja misalkan ini di pusat koordinat ya. Si partikel ini kita simpan di pusat koordinat biar gampang. Nah, kita tahu kan medannya ke sini, titik ini. Ini adalah E-nya.
di mana E itu adalah 1 per sebagai fungsi dari R tentunya 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat R. Dan saya juga tahu karena dia radial, saya bisa tuliskan begini sebenarnya dr itu sama dengan dr pada arah radial juga. Jadi E.dr itu adalah 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat dr. Jadi kalau saya hitung beda potensial antara titik A dan B misalkan ya, B min VA sama dengan minus integral dari A ke B E dr. Kalau saya hitung ini semua rata-rata konstan, jadi minus yang konstannya bisa saya keluarkan epsilon 0 ada Q-nya di sini. Integral AB dr per R kuadrat. Nah, saya tahu integral dr per R kuadrat integralnya sama dengan apa ya? Integral per R kuadrat apa? Apa integral per R kuadrat? Halo. Min super R. Super R. Min gitu? Ya min benar. Jadi min super R. Ini dari A ke B. Jadi akhirnya saya punya min-minnya habis, atau nggak apa-apa saya tulis minnya di sini. Atau nggak apa-apa minnya saya buang. Jadi saya punya kan 1/4 V epsilon 0 dikali Q per R B minus 1/4 V epsilon 0 Q per RA. Nah, jadi kalau saya cek di sini, ini adalah V di B minus V di A. Gitu. Di sini yang B, di sini juga udah yang B. Di sini A, di sini juga A, bentuknya lihat sama. Jadi ini seperti memang dua fungsi yang kita evaluasi di dua titik yang berbeda. Jadi kita bisa simpulkan sebenarnya bahwa potensial sebagai fungsi dari R jaraknya, jadi VR itu sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q dibagi R ditambah suatu konstanta. Nah, karena ini tambah suatu konstanta, makanya ketika kita evaluasi di B maupun di A, nilai konstantanya sama. Jadi kalau dikurangi kan dia saling menghilangkan. Nah, konstanta ini sebenarnya bisa kita hilangkan. Jadi nilai konstanta ini nanti bergantung sebenarnya nilainya. Nilai konstanta ini konstanta itu bergantung pada titik referensi, pada titik referensi. Tidak harus ya, jadi nilainya bisa berapa aja sebenarnya konstanta ini, bergantung kita referensinya. Analogi dengan
energi potensial gravitasi. Kalau kita bicara waktu di vida 1 kan energi potensial gravitasi itu sama dengan apa? M kali G kali H. Ya. Nah, pertanyaannya H-nya itu dari mana gitu dihitungnya kan? Gitu. MGH. H itu kan bisa dihitung dari atas meja, bisa dihitung dari lantai misalkan, bisa dihitung dari mana saja. Nah, jadi itu jelas nanti bergantung kepada titik acuannya. Ini juga sama. Jadi nanti ada suku tambahan konstanta ini yang bergantung pada titik referensi yang kita punya. Nah, pada umumnya saya bilang tidak selalu, ini rumusan umumnya seperti ini, tapi pada umumnya titik referensi itu diambil sebagai titik yang sangat jauh. Titik referensi itu diambil di titik yang sangat jauh dari sumber, titik yang sangat jauh dari sumber. Artinya saya bisa bikin R-nya menuju Tabringga. Kenapa diambil titik yang sangat jauh dari sumber gitu ya? Karena kalau kita pergi jauh dari sumber, maka influence dari sumbernya itu makin kecil. Bisa dilihat dari rumusan medan, karena medannya itu adalah super R kuadrat tadi, ya, ini medannya tuh super R kuadrat, jadi makin jauh dari sumber, medan listriknya makin kecil nilainya. Nah, kalau dia makin kecil, maka influence dari sumbernya juga makin kecil. Nah, kalau influence-nya makin kecil, maka kita bisa set bahwa medannya menuju 0 dan potensialnya juga menuju 0. Gitu. Jadi di titik yang sangat jauh dari sumber, kita bisa set bahwa potensial di R menuju Tabringga itu sama dengan 0. Artinya apa? Jadi kalau saya sudah set titik referensinya diambil di titik yang sangat jauh, artinya di R Tabringga, maka jadi jika dipilih titik R menuju Tabringga itu sebagai referensi, maka saya bisa hitung kalau saya masukkan jadi V saat Tabringga itu sama dengan kita ambil limit di sini, 1/4 V epsilon 0 Q per R ditambah suatu konstanta. Karena ini sama dengan 0 nilainya, dan ini juga sama dengan 0, karena 1/R ya, 1/R ketika R-nya menuju Tabringga, dia sama dengan 0. Artinya nanti, karena konstantanya juga kita dapatkan sama dengan 0. Nah, jadi jika dipilih R sebagai referensi, kita dapatkan V-nya sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q per R. Nah, tapi sekali lagi, ini rumus yang mungkin Anda sudah kenal, tapi ini sekali lagi kita sudah spesifik memilih titik referensinya. Ini titik referensinya adalah R menuju Tabringga, titik yang sangat jauh. Secara umum dia harusnya ditambah suatu konstanta. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Lain? Ada? Oke. Nah, jadi ini kalau kita punya satu muatan titik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya
lebih dari satu muatan titik. Misalkan jika terdapat n sumber muatan titik, jika terdapat n sumber muatan titik, ya n-nya bisa berapa aja, tapi saya gambarkan 3 misalkan. Ini adalah sumber Q1, Q2, ini Q3 misalkan. Itu biasa. Kita gambarkan di sini, ini X, Y. Ini R1, R sumber 1 berarti ya. Ini R2, ini R3. Itu. Jadi kalau kita tinjau di titik ini, R misalkan, kita tahu di titik R medannya itu kan di jumlah saja. Medan listriknya E, kan berarti, atau saya jangan pakai Q1, Q2, Q3. Ya udah nggak apa-apa. Kan berarti E1 ditambah E2 ditambah E3 begitu. Jadi akhirnya potensial listriknya beda potensial. V di B misalkan dikurangi V di A sama dengan minus E dot dr. Nah, karena E-nya bisa kita tuliskan begini, jadi kita bisa split juga. 1 dot dr ditambah E2 dot dr dan seterusnya. Dan kita tahu karena ini minus, maka suku-suku yang dalam ini adalah potensial masing-masing ya. Jadi ini sama dengan kita punya akhirnya V1 ditambah V2 ditambah seterusnya, dievaluasi di B, dikurangi V1, V2, dan seterusnya, dievaluasi di A ya. Nah, jadi menghitung potensial listriknya, ngitung potensial listriknya, V sebagai fungsi dari R, ya tinggal kita jumlahkan saja. Jadi C kalau sumbernya ada N, berarti V C. Nah, karena kita bicara muatan titik, maka kita tinggal bilang 1/4 V epsilon 0 sigma J dari 1 sampai N QC. Nah, hati-hati di sininya. Karena jaraknya yang ini, karena kan ini pakai jarak, kalau yang ini kan sederhana tuh karena kita simpan sumbernya di 0,0, yang ini enggak di 0,0. Nah, jadi kita harus hitung jarak-jarak ini. Nah, tapi kita sudah pernah menghitung jarak-jarak itu di rumusan medan ya. Ini tinggal kita hitung aja R minus RC ya.
ya ditambah konstanta. Nah, ini konstanta ini nanti jika dipilih, sekali lagi jika dipilih R menuju Tabringah sebagai referensi, maka konstantanya sama dengan 0. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Nah, untuk objek kontinu juga sebenarnya jadinya kita bisa lakukan hal yang sama. Kita bisa lakukan proses dikritis, kita partisi gitu. Setelah partisi kita bisa lakukan sama halnya, tapi sebenarnya kita akan jarang lakukan itu sih pada akhirnya. Nanti kita lihat akan lebih mudah sebenarnya untuk mencari potensial kita untuk kasus-kasus yang at least yang di fisika dasar 2B ini bakal lebih mudah ketika kita mencari medannya dulu seperti ini sama kemudian kita integrasikan langsung untuk mendapatkan potensial gitu. Daripada kita hitung potensial kita partisi partikelnya, objeknya, kemudian kita hitung pakai persamaan ini diintegrasi gitu di limit n menuju Tabringah. Itu juga bisa sih, tapi bakal jarang kita gunakan. Yang bakal sering digunakan kita pakai definisi yang ini, VB min VA sama dengan minus AB E dot DR ya, untuk kasus objek-objek yang continuous. Kenapa? Ya karena E-nya udah pernah kita hitung sebelumnya. Kita sudah hitung E-nya pakai hukum Gauss ya, baik untuk yang bola, yang keping, dan seterusnya. Jadi kita akan manfaatkan hasil-hasil itu, nanti kita tinggal integrasikan untuk mendapatkan potensial untuk berbagai objek yang kontinu. Ada pertanyaan dulu? Ada? Sebagai contoh misalkan kita sudah kita hitung apa sih kemarin? Kita pernah menghitung yang 2 titik ya. Nah ini kita misalkan udah pernah ngitung yang 2 titik seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba hitung lagi. Punya 2 muatan. Di sini X sama dengan tadi kemarin L per 2, di sini juga X sama dengan minus L per 2. Ini QA sama dengan plus Q misalkan. Sini QB juga sama dengan plus Q. Ini 0. Sekarang kita pengen ngitung berapa misalkan medan listrik di titik ini.
bukan medan listrik, sorry, potensial listrik ya. Menghitung potensial listrik lebih sederhana sebenarnya. Ya kita tinggal ngitung jarak ini aja gitu ya. Kita juga tinggal ngitung jarak ini aja. Kalau saya sebut ini sebagai Y, ini adalah L per 2, maka jarak ini adalah Y kuadrat ditambah L kuadrat per 4. Karena dia skalar, jadi ngitung potensialnya mudah ya. Jadi potensial di sumbu Y sama dengan V sebagai fungsi dari Y. Ya, kita tinggal hitung oleh satu-satu. Karena rumusnya sebenarnya adalah 1/4 V epsilon 0 Q per R. R-nya adalah jarak dari sumber ke titiknya. Jarak dari sumber ke titiknya adalah ini. Akar Y kuadrat per A kuadrat per 4. Jadi saya punya di sini adalah V oleh A ditambah V oleh B. Ini adalah 1/4 V epsilon 0 kalikan Q dibagi dengan jaraknya adalah akar Y kuadrat per L kuadrat per 4 ditambah 1/4 V epsilon 0 Q per yang sama ya, L kuadrat per 4. Jadi saya akhirnya punya 1/4 V epsilon 0 2Q dibagi akar Y kuadrat plus A kuadrat per 4. Ini adalah V. Sederhana, sekali lagi ini kita tadi sudah ambil bahwa R menuju Tabringga sebagai titik referensi ya. Nah, kemarin kita sudah menghitung medannya sebenarnya. Medannya bentuknya adalah yang ini. Kalau copy. Ini saya ganti saja, ini jadi sebagai fungsi dari Y, si B-nya saya ganti jadi Y sekarang. Y begitu. Nah, sekarang kita akan lihat, saya juga bisa hitung V-nya dari sini. Karena kita jalan sepanjang sumbu Y, maka DR sama dengan DY, arah J tentunya karena jalannya sepanjang arah Y. Maka E dot DR-nya adalah 1/4 V Q per 4 V epsilon 0 epsilon 0 2Y DY per Y kuadrat plus L kuadrat per 4 pangkat 3/2. Berarti saya bisa hitung V Y itu sama dengan minus. Nah, kalau kita lihat definisinya tadi, mana sih definisinya? Nah ini, kalau saya pilih A itu sebagai referensi dan saya pilih A-nya itu sama dengan Tabringga dan V di Tahingga itu kan sama dengan 0. Jadi di sini V sebagai fungsi dari Y-nya, jadi VB saya ganti jadi V fungsi dari Y, dikurangi 0 sama dengan minus integralnya dari Tahingga sampai B, E dot DR ya. Jadi di sini minusnya masih ada, batasnya sekarang dari Tabringga sampai Y, dikali E dot DR-nya adalah Q per 4 V epsilon 0, 2Y DY per Y kuadrat plus L kuadrat per 4 pangkat 3/2.
Nah, integral ini cukup sederhana sebenarnya, karena kita bisa misalkan U sama dengan Y kuadrat plus L kuadrat per 4. Jadi akhirnya DU sama dengan 2Y DY. Gitu. Jadi saya punya integralnya jadi integral DU, bawahnya jadi U pangkat minus 3/2. Kalau saya integralkan, hasilnya jadi minus 2 dikali akar U ya. Nah, jadi saya punya di sini minus-minusnya hilang, jadi Q per 4 V epsilon 0-nya tetap 1 per akar U, jadi kuadrat plus L kuadrat per 4. Batasnya adalah dari ta hingga sampai Y. Ketika saya masukkan ta hingga, tentunya ta hingga dia menuju 0. Jadi akhirnya kita dapatkan Q per 4 V epsilon 0 dikali 1 per akar Y kuadrat plus L kuadrat per 4 ya. Kita dapatkan hal yang sama dari sini dengan dari sini. Ada duanya. Nah, jadi ada dua approach. Kita bisa langsung gunakan ini. Kita jumlahkan, kita hitung potensial untuk masing-masing sumber, kemudian kita jumlahkan. Atau kita cari dulu medannya, untuk langsung dapat bentuk potensial. Jadi ada dua cara. Untuk partikel titik, dua-duanya cukup mudah sebenarnya. Mau pakai yang atas, mau pakai yang bawah. Bahkan yang bawah lebih mudah sebenarnya, karena yang atas lebih mudah karena kita bekerja dengan skalar ya. Kita nggak harus peduli arah-arah lagi. Tapi kalau kita punya rumusan medannya, ya diintegrasikan sekali juga langsung dapat. Tapi untuk objek-objek continuous, terutama objek-objek continuous yang simetrinya bagus, itu akan lebih memudahkan kalau kita pakai ngitung medannya dulu, baru ngitung potensial. Kenapa? Karena ngitung medan kita bisa gunakan hukum Gauss ya. Kita bisa gunakan hukum Gauss, kemudian integrasikan untuk dapat potensial. Nanti itu yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada,